Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyu Astuti dengan NIM E1B020112 kelas 3D dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari artikel yang berjudul Kesatuan Sila-Sila Pancasila. Berikut adalah pemaparannya. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian, sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yang artinya setiap sila merupakan unsur dasar atau bagian yang mutlak dari Pancasila. Ini berarti bahwa Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Pancasila sebagai sistem nilai. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya adalah suatu sistem nilai. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila yang setiap sila merupakan suatu asas dan fungsi sendiri-sendiri. Namun, secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Menurut Kailan dalam Pendidikan Pancasila 2021, Pancasila itu bersifat organis, artinya sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organik antara sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, berkaitan, dan mengkualifikasi. Menurut Notonegoro 1975, Pancasila memiliki susunan yang hierarki atau urutannya logis dan berbentuk piramidal. Hierarki berarti tingkat, sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan yang bertingkat dari sila-sila Pancasila. Susunan Pancasila yang bersifat hierarki dan berbentuk piramidal. Yang pertama, sila pertama ditempatkan di urutan yang paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dan akan kembali kepada Tuhan, sehingga disebut sebagai causa prima atau sebab pertama. Yang kedua, sila kedua yang dimana manusia sebagai subjek pendukung pokok negara, sehingga negara harus berlaku sebagai lembaga kemanusiaan. Yang ketiga, sila ketiga yakni negara. Negara adalah akibat adanya manusia yang bersatu sehingga terbentuknya persekutuan hidup bersama yang disebut sebagai rakyat. Yang keempat, sila keempat. Rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi secara bijaksana, mengedepankan musyawarah dan mewakili aspirasi rakyat. Yang kelima, sila kelima yakni negara. Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya, melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis meliputi dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Secara ontologis, hakikat sila-sila Pancasila mendasarkan pada landasan sila-sila Pancasila. Yang pertama,
Sila pertama yakni ketuhanan. Ketuhanan adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan. Yang kedua, sila kedua yakni kemanusiaan. Kemanusiaan adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat manusia. Kemudian yang ketiga, sila ketiga yakni persatuan. Persatuan adalah sifat-sifat dan keadaan harus sesuai dengan hakikat satu. Yang keempat, sila keempat yakni rakyat. Rakyat adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat rakyat. Kemudian yang terakhir, sila kelima yakni keadilan. Keadilan adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat adil. Terima kasih. Mungkin itu saja hasil analisis yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.